Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan satu pokok bahasan ya tentang vektor normal dan vektor binormal. Ya, baik. Nanti di bagian akhir akan kita tunjukkan bahwa kalau kita memiliki fungsi vektor RT, ya misalnya ditulis sebagai R, T dengan parameter T ya, fungsi vektornya R dengan parameter T, maka senantiasa ada 3 vektor, sebenarnya vektor satuan ya, yang saling tegak lurus pada setiap titik. Ya, pada setiap titik pada kurva. Ya. Nanti kita tunjukkan bahwa ketiga vektor satuan itu adalah yang pertama vektor singgung satuan, ya. Ada kata satuan ya. Yang kedua vektor normal. Vektor normal juga panjangnya 1 dan vektor binormal. Baik, kita akan share screen ya. Share screen. Ya. Oke, baik. Pertama, saya akan menunjukkan ya bahwa vektor yang panjangnya konstan pada setiap titik, ya panjangnya konstan ya, mungkin panjangnya 1, ya dimanapun t-nya diambil itu panjangnya atau modulusnya ya, jadi panjangnya itu panjangnya selalu konstan. Misalnya panjangnya 1, maka fungsi vektor tersebut akan senantiasa tegak lurus ya terhadap turunan vektor fungsi vektor tersebut. Ya. Nah, kita ambil contoh ya. Telah kita jelaskan bahwa vektor singgung satuan. Ya. Kita mulai dulu dari fungsi vektor, yaitu RT. Nah, kemudian ada R aksen T, kita turunkan ya, R aksen T. Nah, R aksen T itu adalah vektor singgung ya. Ini adalah vektor singgung. Vektor singgung. Ya, fungsi karena menggunakan parameter T. Nah, kemudian dari R aksen T kita definisikan ya di video yang sebelumnya T dengan parameter T itu adalah R aksen T kita bagi dengan panjang R aksen T. Nah, kalau sebuah vektor dibagi dengan panjangnya sendiri, nah itu apa? Maka vektor tersebut itu panjang vektor singgung satuan ya, satuan ya, panjangnya 1. Nah, kalau R aksen T itu hanya vektor singgung saja, tetapi kalau R aksen T dibagi dengan panjangnya sendiri itu merupakan vektor singgung satuan. Nah, kita definisikan sebagai T dengan parameter T. T besar ya, T. Oke. Baik. Nah, karena ini panjangnya TT adalah 1 ya, ini, maka kita coba-coba membuktikan bahwa
vektor singgung satuan ini kalau diturunkan menjadi T aksen T, maka vektor tersebut ini akan tegak lurus terhadap turunannya. Jadi kita akan tunjukkan ya, misalnya akan ditunjukkan. Ya, ditunjukkan bahwa nanti T aksen ya turunannya ini tegak lurus terhadap T. Ya, ada berapa cara dua vektor dibuktikan bahwa dua vektor saling tegak lurus. Yang pertama yaitu hasil kali dot produk ya, dotnya hasil kali dot atau dot produk. Bisa juga vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor lainnya karena vektor tersebut merupakan hasil kali cross atau cross produk. Ya. Nah, kita akan membuktikan T aksen T tegak lurus terhadap T yaitu dengan melihat apakah dot produknya kedua vektor ini sama dengan 0. Masih ingat ya? Kalau dua buah vektor dot produknya sama dengan 0. Jadi misalnya kita punya vektor A, kita dotkan dengan B ya, sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa A ini adalah tegak lurus terhadap B. Ini di pelajaran aljabar linear. Baik. Nah, sekarang kita lihat panjang T ya, panjang T. T itu kan sama dengan 1 ya. Nah, panjang TT sama dengan 1. Nah, sementara kita punya kalau T kita dotkan dengan dirinya sendiri, T itu di aljabar linear sudah dipelajari ya. Ini sama dengan panjang T kuadrat ya. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, panjang TT sendiri 1, jadi 1 kuadrat ya sama dengan 1. Ya, jadi T itu sama dengan 1 nilainya. Jadi apapun nilai parameter T-nya. Nah, T dot T besar, T itu selalu nilainya 1. Karena apa? Panjangnya sendiri TT sama dengan 1, konstan ya. Nah, ruas kiri kita turunkan ya, dan ruas kanan diturunkan. Tentu kalau diturunkan hasilnya apa? 0 ya. Ya, kan bilangan 1 diturunkan ke T itu turunannya 0 karena bilangan konstan. Nah, tetapi kalau T diturunkan itu apa? Ini masih ingat di kalkulus dasar, tapi untuk fungsi real ya. Kalau ini kan fungsinya fungsi vektor menggunakan dot. Nah, kalau dua buah fungsi diturunkan, hasil kalinya diturunkan, kita dapat apa? Ya ini. Sama misalnya masih ingat ya UV gitu. Biasanya dalam pelajaran-pelajaran ini dianggap UV. Ya, turunan U dot V itu U aksen V ditambah UV aksen. Jadi kalau U aksen berarti T aksen T aksen T ya. Dot T turunannya ya, ini turunan. Nah, ditambah UV aksen. Jadi T dot T aksen T. Nah, ini hasilnya apa? Kalau 1 diturunkan, ya diturunkan itu hasilnya adalah 0. Bilangan konstan ya, turunannya 0. Nah, terlihat bentuknya sama ya, cuma berpindah posisi. Ya, tapi ini komutatif hasilnya. T aksen dot T, dan yang satunya T dot T aksen. Jadi bisa ditulis begini, 2 kali T aksen dot T, ini sama dengan, masih ada variabel T ya, sama dengan 0.
Atau kalau kita perbaiki bentuknya, T aksen dot T ini sama dengan 0, dibagi 2 saja. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa T aksen T itu tegak lurus terhadap T. Ya. Nah, ingat kembali ya bahwa T vektor T itu adalah vektor sigum satuan dan T aksen itu adalah turunan dari vektor satuan ya T tersebut. Jadi ini contoh kasus. Sebenarnya ini berlaku secara umum ya bahwa sebuah fungsi vektor yang panjangnya senantiasa konstan. Dalam hal ini misalnya 1 pada setiap nilai T. Jadi konstan pada setiap nilai T. Ya, panjangnya konstan pada setiap nilai T kecil ya, maka fungsi vektor tersebut senantiasa tegak lurus dengan turunannya. Jadi dari kasus ini bisa dibuat general seperti itu. Ananda boleh latihan ya. Jadi misalnya ambil sembarang vektor yang panjangnya misalnya sama dengan K. Apakah vektor tersebut dengan turunannya itu selalu tegak lurus. Nah, kita sudah dapatkan ini ya. Ingat, T dengan turunan T-nya itu tegak lurus. Nah, kita masuk ke file. Apa yang bisa diperoleh dengan T aksen T ini? Ya, kita definisikan sebuah vektor yang namanya vektor 0 ya. Vektor normal, maaf. Saya share lagi, mana share-nya? Screen. Oh, ini dia. Oke. Nah, ini dia Nanda. Nah, sekarang kita lihat vektor normal satuan ya. Nah, NT. Nah, NT didefinisikan sebagai, nah rupanya itu T aksen per panjang T aksen. Jadi ini juga vektor normal satuan. Ya, ini ada unit normal. Nah, berarti apa? Tadi kita sudah buktikan bahwa T aksen itu tegak lurus terhadap T ya. Ya, tegak lurus terhadap T. Dengan demikian, karena ini kan NT atau vektor normal satuan, vektor normal satuan, itu adalah sebuah vektor yang dibagi dengan panjangnya sendiri, maka tentu NT ini, kita bisa simpulkan ya, kita tulis di sebelah kiri, bahwa NT ini akan tegak lurus dengan T. Ya, NT. Tegak lurus dengan TT. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat ada vektor yang lain ya, ada vektor yang lain apa? Namanya vektor binormal ya. Ya, binormal. Itu definisinya ini. Notasinya adalah BT, yaitu hasil kali dari T dengan N, tapi hasil kalinya adalah cross product. Cross product. Nah, di aljabar linier itu dinyatakan bahwa hasil kali cross product itu adalah sebuah vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor sebelumnya. Ya, jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa B T itu akan tegak lurus terhadap T. Nah, kemudian apalagi B T juga tegak lurus terhadap vektor normal NT. Ya, jadi rupanya di setiap titik pada fungsi vektor senantiasa ada 3 vektor yang saling tegak lurus. Ya, tentu ini masuk akal karena di dalam ruang berdimensi 3 itu dimungkinkan setiap
kita bisa membentuk 3 vektor yang saling tegak lurus. Ya, kalau di ruang berdimensi 2 itu paling banyak 2. Ya, jadi kalau Anda membuat vektor di ruang berdimensi 2, maka tidak lebih dari 2 vektor yang saling tegak lurus ya. Kalau di ruang berdimensi 3, itu dari sebuah titik itu bisa dibuat 3 vektor yang saling tegak lurus. Ya, dari dalam hal ini vektor tersebut adalah apa? Vektor singgung satuan yaitu T. Kemudian yang kedua vektor normal yaitu NT, dan vektor binormal yaitu BT. Iya. Ketiganya saling tegak lurus ya. Oke. Nah, ini fenomenanya ya seperti ini ya Nanda ya. Nah, coba kita lihat ini. Jadi T, kemudian NT dan BT itu senantiasa saling tegak lurus. Di dalam ruang ini ya, gambarnya dalam ruang. Iya. Kalau ruang berdimensi 2, ya kita tidak bisa definisikan cross product. Ya, ingat, cross product itu paling tidak itu ada pada ruang berdimensi 3. Jadi kalau kita hanya menggambar 2 vektor pada ruang berdimensi 2, maka tidak ada hasil kali cross produknya. Ya, seperti itu. Ya, baik Ananda semua. Nah, contoh-contohnya kan tinggal mengikuti cara-cara yang ditulis di dalam file ini. Ya, silakan bisa dicontoh ya. Contohnya bisa ditelusuri ya. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan kita kali ini bahwa senantiasa ada 3 vektor yang saling tegak lurus dari sebuah fungsi vektor RT, yaitu apa? Vektor T, vektor singgung satuan, kemudian yang kedua vektor N, yaitu vektor normal, dan vektor B, yaitu vektor binormal. Oke, terima kasih. Saya kira demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa memperjelas apa yang tertulis di file ya. Terima kasih.